ada kelas tim. Memang sendirian, nggak ada teman, kasihan. Cewek dong, kasih dong, Rahel dong. Kenapa Pak tiga di sini? Masih haleluya. Ya, kita mulaikan ibadah kita. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan kekal selamanya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah. Semua menyanyi buat Tuhan ya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kaulah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kau layak dimuliakan dan diagungkan Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Faithful berdoa untuk mengawali ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang maha pengasih. Terima kasih
kasih Tuhan, Kau sudah mengumumkan kami di tempat ini pada hari ini, terlepas dari banyaknya kerusuhan yang terjadi di mana-mana di Jakarta ini Tuhan. Kau sudah menyertai kami hingga kami bisa sampai dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Sementara kami ingin memulai ibadah ini Tuhan, kami ingin menyembah-Mu, memuji-muji nama-Mu. Kiranya Engkau berkati supaya pujian ini dapat menyenangkan hanya nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Salam dulu kanan kiri ke belakang. Haleluya ya. Tetap semangat ya, meskipun kita lihat kanan kiri kita masih ada yang belum bisa hadir karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan di negara kita di Jakarta. Tuhan tolong setiap kita ya. Tapi kita mau bebaskan kehidupan kita hari ini untuk memuji Tuhan. Haleluya, memuji muliakan Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali mengangkat kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji akan kembali mengangkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Maha besar di sorga. Oh, haleluya,
Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Sebab Engkau penolong kami, Tuhan. Tidak ada yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami, dalam dunia ini selain Engkau, Yesus. Engkau penolong satu-satunya dalam hidup kami, Yesus, yang memberikan ketenangan hati, sukacita, damai sejahtera bagi kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kita persiapkan untuk kita mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam segala waktu menimpa maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku pandang. Oh Yesusku, ku cinta Kau
sekali Yesus selamanya Yesus. Ini komitmen kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya melihat setiap hati kami, pengakuan kami kepada Tuhan dalam memilih mengikut Engkau. Hati kami tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Sekali Yesus selamanya Yesus. Nanti dengan kasih Kristus Koko Samuel berdoa untuk di kondisi yang pada saat ini kami hadapi Tuhan, Engkaulah Allah kami Tuhan. Engkaulah juru kunci kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus Kristus. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Bagaimana kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, karena kesempatan yang Tuhan berikan, karena kasih Tuhan yang Tuhan berikan buat kami boleh ada di tempat ini Tuhan, karena anugerah Tuhan. Glory. Beberapa hari ini Tuhan, kami melihat malam yang sangat-sangat panjang Tuhan, melihat berbagai hal yang bagi kami sendiri kami tidak mengerti Tuhan. Tapi Tuhan, walaupun dunia terjadi seperti itu Tuhan, kami tahu perlindungan kami hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau melindungi, menutupi kami Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah sahabat kami Tuhan. Engkau yang akan menuntun kami terus berjalan kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami berbeda dengan dunia ini Tuhan. Kami tahu bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, yang sanggup mengadakan segala perkara dalam kehidupan kami, yang sanggup membela kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Beri kami kekuatan, beri kami kepintaran agar mengerti segala hikmat Tuhan. Sehingga apa yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan, itu berasal dari Tuhan. Dan biarlah apa yang kami terima dapat kami jaga, dapat kami kuat untuk menghadapi hari-hari ke depan ini Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ke depan ini bukan hari-hari yang baik. Tapi kami tahu ketika kami bersama dengan Engkau, maka kami akan terjamin masa depan kami. Karena Engkau selalu bersama dengan kami. Berkati teman-teman kami yang belum bisa hadir pada hari ini Tuhan. Di dalam kondisinya, di dalam apa yang dia hadapi, kami tahu Tuhan, Engkau selalu bersama dengan mereka juga. Kami siap membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam satu nama penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Hari ini kita akan gabungan
karena dengan kondisi yang ada, kita akan persembahan terlebih dahulu. Kita akan satu lagu, Aku Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Haleluya, haleluya. Yuk kita ucapkan bersama-sama, sekali Yesus, tetap Yesus, dan 3 kali haleluya. Ya, ingat, sekali Yesus, tetap Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yuk kita berdiri bersama sekali lagi. Yuk kita berdiri bersama. 1, 2, 3. Sekali Yesus, tetap Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kayaknya lebih semangat yang di belakang kiri saya tadi ya. Silakan dulu. Puji Tuhan. Tadi sengaja saya foto dulu. Nih, memang Jakarta ini rentan dengan kondisi-kondisi seperti ini ya. Dan sampai ini saya cerita sedikit dulu ya. Yang tadinya orang nggak pernah tanya kabar, yang dari kampung-kampung nanya kabar kami di Jakarta sini. Bagaimana kabar kalian di Jakarta? Keadaan kalian bagaimana? Itu aman nggak? Segala macam aman. Terus saya pikir-pikir, ada apa ya gitu ya. Nah cuma kalau kita dalam kondisi aman, rasa-rasanya kita ya tenang-tenang saja. Tapi kalau kita melihat kondisi-kondisi daerah-daerah yang rawan seperti yang sudah kita dengar dan baca, lihat langsung di televisi atau di lokasi gitu ya, rasanya mencekam sekali. Tapi saudara-saudara, seperti Raja Daud katakan bahwa memang hanya dekat Allah saja kita tenang. Ya, tidak ada tempat yang paling aman selain dekat dengan Tuhan. Ya, bukan berarti dekat dengan Tuhan kalau gitu kita masuk surga aja sekarang gitu ya. Nggak ada cara lain masuk surga selain Tuhan datang nanti malam hampiri saudara, Rahel. Kok jadi Rahel? Ya. Tetapi kalau belum waktunya Tuhan seperti Nabi Elia, belum juga walaupun dia minta mati gitu ya. Kalau belum waktunya Tuhan ya nggak bisa juga. Nah, saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, tadi kita ada rapat terbatas. Rapat terbatas membahas keadaan ini seperti apa, tetapi saya percaya Indonesia masih dalam kendali Tuhan ya. Kota Jakarta juga masih dalam genggaman Tuhan. Jadi jangan takut, jangan bimbang, lakukan saja kegiatan aktivitas kita sebagaimana biasanya ya. Tetapi Alkitab mencatat ternyata tidak jauh berbeda dengan keadaan yang sekarang ini. Alkitab juga sudah mencatat hal-hal ini. Mari kita lihat dulu dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15. Lihat dulu ayat ini ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini, Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ada kalimat di bagian pertengahan dikatakan angkatan ini adalah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Wih, kalau kita baca ini nggak enak banget ya. Saudara mau dibilang bengkok?
Jangan mau, karena kita bukan angkatan yang bengkok gitu ya. Kita bukan orang yang bengkok. Tapi kalaupun seandainya hati kita mulai melenceng sana sini, ya jangan sampai itu kita termasuk gitu ya. Tetapi fakta Alkitab berkata bahwa angkatan ini pada saat surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus adalah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya. Nah, bagaimana Alkitab menyikapi atau kita menyikapi apa yang dikatakan Alkitab ini? Bagaimana kita menyikapi? Bagaimana kita bertindak supaya kita juga nggak termasuk bagian angkatan yang bengkok dan yang sesat? Ini jadi pertanyaan besar buat kita. Keadaan-keadaan kita memang terjadi dan seperti ini. Tidak berbeda jauh dan dikatakan sama. Angkatan ini juga angkatan yang bengkok dan sesat. Kalaupun dibilang, ya sekarang kan ya saya rajin ibadah segala macam. Iya, kalau hari Minggu kita lihat rajin ibadah, tapi hari-hari biasa bagaimana kehidupannya? Kita nggak tahu. Nah, kita belajar dari pengalaman Elia. Saya juga nggak tahu tadi kok. Hari ini ibadah yang pertama tadi khotbah tentang Nabi Elia. Tapi saya terdorong juga menyampaikan bagian ini. Yuk kita lihat 1 Raja-Raja pasal 18. Ini ada kaitannya kepada ayat tadi ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kalau di Alkitab kita oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Obadja pegawai Ahab bertemu dengan Elia ya, kalau kita lihat di sini. Kalau di multimedia kan nggak ada judulnya, tetapi saya udah minta tolong tadi Om Steve supaya bantu saya untuk tampilkan ayat-ayatnya. Nah, dalam pasal 18 ini kita melihat bahwa keadaan bangsa Israel saat itu adalah angkatan dikatakan yang sesat, tidak lagi menyembah Tuhan, menyembah Baal. Mereka menyembah berhala di sana. Kita tahu penyebabnya apa? Coba kita harus fair juga ya, kita harus perhatikan dengan baik. Sebabnya apa sih? Coba kita lihat dulu di dalam pasal 16, kita mundur ya ke pasal 16. Pasal 16 ayat 25. Pasal 16 ayat yang ke-25, perhatikan di sana. Atau di layar sudah ada ya, oke lebih mudah. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahulunya. Lompat ke ayat yang ke-28, coba 28. Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi ceritanya gini. Waktu bangsa Israel menjadi satu di bawah pemerintahan Saul, Daud, Salomo, bangsa ini masih boleh saya katakan ya masih kuat ibadahnya kepada Tuhan. Tapi setelah terpecah menjadi 2 kerajaan, kerajaan utara disebut bangsa Israel, kerajaan selatan disebut bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda ini masih boleh saya katakan mereka masih sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tapi kerajaan utara ini, yaitu bangsa Israel, 10 suku, wah mereka mulai dari rajanya sudah melakukan hal yang jahat. Tetapi kalau kita melihat, perhatikan dengan baik, ternyata pengaruh seorang pemimpin kepada rakyatnya itu sangat besar. Khususnya dalam hal beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada berhala. Nah, setelah pecah kerajaan itu, kerajaan utara, bangsa Israel terdiri dari 10 suku ini, mulai dari pemimpinnya sudah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sampai kepada seorang yang namanya Omri. Ya, rajanya. Omri ini tadi dalam ayat yang ke-25 dikatakan dia melakukan yang jahat. Omri ini adalah orang tua dari Ahab. Nanti pasal 18 kita lihat di situ Ahab ini melakukan yang jahat lebih daripada sebelum-sebelumnya. Ngeri ya. Tuh ayat itu bilang tadi ya. Dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahulunya. Omri ini ayah dari Ahab. Ahab pun melakukan lebih lagi nanti yang jahat. Ternyata pelajaran pertama dari ayat ini kita ambil, teladan orang tua itu sangat mempengaruhi kepada anaknya.
Ya, hai orang tua yang hadir pada saat siang hari atau pagi hari ini ya, walaupun guru sekolah minggu ataupun kita sebagai pemimpin-pemimpin di kelas kita, berikanlah teladan yang baik. Supaya itu yang dilihat oleh orang-orang di bawah kita. Yang pertama dilihat di sana adalah teladan itu mempengaruhi generasi berikutnya. Kalau lingkup keluarga kalian, saudara-saudara, teman-teman, anak-anak sekolah minggu, ya lihatlah teladan yang baik dari orang tua kalian. Oh, ayah saya gampang marah. Ada di sini orang tua yang gampang marah? Gak usah ngomong. Karena ada satu waktu ya, ada lagi makan gitu ya. Terus diundang beberapa hamba Tuhan. Lagi makan, hamba Tuhan salah satu, ada seorang hamba Tuhan dibawa anaknya. Anaknya dibawa, terus dia bilang, gimana? Di rumah yang paling cerewet siapa? Mama. Yang paling pedas ngomongnya siapa? Papa. Wah, sampai ayahnya bilang, aduh sorry belum di briefing tadi katanya. Maksudnya belum dikasih doktrin dulu ya, supaya nanti kalau ketemu ngomong yang baik-baik. Tapi kan namanya anak-anak kan ngomongnya apa adanya gitu ya. Yang paling cerewet siapa? Mama. Yang paling pedas ngomong siapa? Papa. Oke, baik ayah maupun ibu, kita sama-sama memberikan teladan yang baik kepada orang lain, khususnya kepada anggota keluarga kita. Tapi saya ingin nasihatkan kepada anak-anak yang ada, anak sekolah minggu tentunya, lihatlah teladan baik dari orang tua. Ya, jangan yang tidak baiknya. Yang tidak baiknya apa? Banyak barangkali. Karena belum ada yang sempurna, ya. Belum ada yang sempurna orang tua di dunia ini. Orang tua memberikan teladan kepada anak, tapi anak mari belajar, berikan atau tiru atau lihatlah teladan yang baik dari orang tua. Itulah yang diikuti. Ya, amin. Haleluya. Kemudian yang menarik nih, salah satunya nih. Yuk kita kembali dalam 1 Raja-Raja pasal 18 tadi. Yang menarik, dan ini barangkali buat anak-anak muda, kita mau perhatikan ya. Ayat pasal masih pasal 16. Masih pasal 16. Ini catatan saya juga masih ini ya. Pasal 16 ayat 30. Yang menarik di sini buat anak-anak muda ya, ayat 30. Coba. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Saya berhenti sebentar. Omri tadi ayahnya ini sudah melakukan kejahatan lebih daripada yang sebelumnya. Sekarang anaknya Ahab menggantikan sebagai raja, dia juga melakukan lebih lagi daripada yang sebelumnya. Ayat 31. Seakan-akan belum cukup, perhatikan ini. Ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Tadi teladan yang buruk dilihat dari orang tua, dan itu yang diikuti, bahkan lebih lagi. Nggak berhenti di situ. Justru lagi yang dilakukan apa? Dia ambil istri dari, dikatakan, orang Sidon yang penyembah berhala. Siapa yang udah punya pacar? Gak usah angkat tangan, ntar jadi ketahuan. Ya nggak jadi dia nembak dia. Tapi pelajarannya buat kita, hati-hati ambil pasangan hidup, maksudnya. Baik kalau kau perempuan, calon suami nanti, laki-laki calon istri, perhatikan baik-baik. Kalau orang Jawa ada falsafah mereka bilang apa? Ada bibit, bebek, bobot. Bukan berarti bobotnya yang gemuk, enggak. Jangan, bukan itu maksudnya. Tapi perhatikan dengan baik. Karena ternyata setelah ini nanti kita melihat Ahab justru melakukan yang lebih jahat lagi, karena pengaruh istrinya. Jadi anak-anak muda, barangkali ya kelas-kelas yang SMA 1 ya mungkin belum terpikir ke sana ya, atau sudah mulai berpikir setidaknya. Tapi perhatikan baik-baik. Jangan terulang seperti Ahab ini.
Surat Korintus, Rasul Paulus bilang apa? Terang dan gelap tidak mungkin Ingat baik-baik. Jangan menyesal kemudian. Penyesalan itu selalu datang terakhir. Kalau di awal namanya pendaftaran, bukan penyesalan. Kalau di depan udah dikasih tahu, jangan langgar. Terang dan gelap gak mungkin bersatu. Kalau kita masuk ke tempat yang gelap, nyalakan lampu, otomatis gelapnya hilang. Kalau terangnya dihilangkan, otomatis gelap. Nggak ada namanya. Kalau remang-remang itu ya lain cerita ya. Remang-remang pun tetap karena ada lampunya sebenarnya. Jadi saya ingatkan ini baik-baik. Ya, kalau engkau pria, kalau engkau nanti masa depanmu, engkau mulai melihat kiri kananmu, oh ini cocok nih jadi teman sehidup semati. Semiskin enggak gitu ya, semati aja. Maksudnya adalah perhatikan, ingat, karena ada Ahab yang sudah melakukan yang jahat, ditambah yang lebih jahat lagi. Tadi yang pertama, teladan yang tidak baik dari orang tua. Karena angkatan itu bangsa Israel, keadaannya mereka menyembah berhala. Karena pengaruh siapa? Pimpinannya. Siapa? Ahab. Ahab kok bisa melakukan seperti ini? Karena dia teladan salah satunya dari orang tua, dan juga dikatakan pasangan hidupnya diambil yang seperti Isabel. Hati-hati ya. Atau ada karunia Rasul Paulus di sini? Saya berharap sih enggak ya. Kalau di kelas saya udah tahu itu karunia Rasul Paulus seperti apa. Itu karunia yang khas dari Tuhan. Tapi setiap manusia mungkin diperlengkapi. Firman Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kalaupun Tuhan karuniakan seperti Rasul Paulus sendiri, selalu full melayani Tuhan, ya itu lain cerita. Itu karunia yang dari Tuhan. Tapi kalau memang hatimu gitu ya, mulai ingin melihat, minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan dan buka mata. Kalau sebelum menikah buka mata, semua perhatikan baik-baik. Jangan sampai udah menikah nanti, ya kok kayak gini. Ya kamu waktu pacaran kamu tutup mata ya. Itu lihat, maksudnya perhatikan. Tapi firman Tuhan sudah memberikan dasar-dasarnya. Terang dan gelap tidak akan mungkin bersatu. Bangsa itu dibawa kepada penyembahan berhala. Angkatan yang bengkok tadi surat Filipi katakan. Tapi sekarang kita bandingkan dengan Ahab. Ahab kenapa kok dia melakukan lebih jahat daripada yang sebelum-sebelumnya? Kenapa? Ada teladan orang tua yang tidak baik. Dan itu yang diikuti. Anak-anak, kalau kita lihat teladan orang tua, yang baik saja yang diikuti. Yang buruknya lempar ke laut. Kayak dosa ya, buang saja ke laut, artinya jangan diikuti. Kemudian yang kedua, kenapa kok bisa Ahab seperti itu? Diambil istrinya, dikatakan orang Sidon yang penyembah berhala ini. Ya puji Tuhan kalau seandainya ada orang akhirnya katakan begini, ya kan om saya harus menjangkau jiwa, jadi saya menangkan dia. Ya kalau menang, kalau kamu yang dimenangkan, ayo. Dia yang dimenangkan akhirnya menjadi pengikut yang sebelah. Dijauhkan Tuhan ya. Jadi pilih, perhatikan baik-baik. Gak usah jauh-jauh, yang dekat-dekat saja ya. Ada yang dekat-dekat sudah mulai lihat-lihatan. Ini cuma senyum-senyum, ada yang tatapannya kosong. Atau bagaimana ini? Belum kepikiran ya? Atau sudah masih ada dalam catatan? Guru-guru juga ada yang lihat. Ya nggak apa-apa toh. Bersama keluargaku mengajar sekolah gitu. Nggak apa-apa. Artinya daripada lihat sana yang jauh-jauh, yang di sini banyak kok. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, daripada saya suruh jemaat kepada yang lain, lebih baik saya suruh sama yang ini gitu ya. Tapi doakan gitu. Gitu. Ya, jadi anak-anak, teman-teman semua, perhatikan. Teladan dari orang tua, ambillah teladan yang baik. Dan yang kedua, kalau memang ada waktu Tuhan sudah memang seperti itu, ya perhatikan rambu-rambu firman Tuhan untuk mengenai pasangan kita.
Karena apa? Ini akan mempengaruhi bangsa Israel menjadi bengkok hatinya, sesat hatinya. Itu surat Filipi tadi katakan. Ya, itu bagian yang pertama dari kerajaan Israel ini. Tapi yang menarik, saudara-saudara, menarik teman-teman, Elia muncul di sini, seorang hamba Tuhan. Ini mewakili seorang hamba Tuhan, mewakili seorang rakyat biasa. Iya, oke. Tetapi yang menariknya dikatakan, di tengah-tengah keadaan orangnya atau bangsa ini yang bengkok hatinya ini, coba kita perhatikan dalam pasal yang ke-18 tadi. Di situ kita melihat bahwa kalau kita melihat dari pasal 18 ayat 36 dan seterusnya, di situ kita tahu bahwa Nabi Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal itu jumlahnya 450 orang. Yang menyembah Baal banyak. Nabi-nabinya banyak juga. Tapi dikatakan nabi Tuhan, yaitu Elia, yang mengikuti dia tidak ada pada waktu itu. Kecuali Obadya, pegawai Ahab. Saya juga kalau baca-baca ini Ahab ini, Obadya maksud saya, Ahab rajanya, bisa ya Obadya ini bisa ikut Tuhan sepenuh hati, gitu loh. Bahkan dia menyelamatkan nabi-nabi Tuhan 100 orang. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini ada seorang Obadya yang bisa berdiri atas kebenaran firman. Saya berharap juga kita ini semua Obadya-Obadya di akhir zaman ini ya. Sekalipun angkatan yang bengkok, tapi kita berharap sih kita juga Tuhan pakai menjadi alat Tuhan supaya orang lain bisa diselamatkan. Nah, saya tidak kepada Obadya ini, tetapi muncul seorang Elia. Elia berhadapan, kita tahu di situ berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Jumlah nabi-nabi Baal itu ada 450 orang. Pendek cerita, kita tahu ceritanya itu sekolah minggu ya. Tidak sampaikan secara detail. Tapi yang menarik di sini adalah ada satu permintaan Nabi Elia dalam doanya meminta kepada Tuhan supaya api turun dari langit membakar korban yang sudah disiapkan. Permohonan yang pertama adalah dia meminta api. Ini di tengah-tengah angkatan yang bengkok ya, yang sesat, ya kurang lebih hampir sama seperti sekarang ini keadaan-keadaan di luar sana, katakanlah begitu. Angkatan yang bengkok hatinya, angkatan yang sesat hatinya ini, tetapi ada seorang namanya Elia, dia meminta api turun membakar korban, dan ternyata ketika nanti api turun dari langit membakar korban itu, akhirnya bangsa ini dia itu Tuhan, akhirnya mereka berbalik kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bertindak di tengah angkatan-angkatan yang bengkok ini? Sama seperti Nabi Elia, dia meminta api. Kalau kita kan gambarannya kepada Roh Kudus ya kan? Nggak ada jalan lain yang membuat hati orang lurus dan benar hanya karena pimpinan Roh Tuhan. Jadi mulai dari pribadi-pribadi kita terus minta Tuhan. Ada nyanyian kita kan kalau lagi doa-doa 10 malam kan itu nyanyian selalu dinyanyikan, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api. Terus api, kebakaran gereja katanya, api. Padahal lagi berdoa ya. Meminta api, kuasa Roh Kudus mengalir memenuhi. Nggak ada jalan lain yang membuat hati orang lurus dan benar selain Roh, karena Roh itu yang memimpin kepada seluruh kebenaran. Coba kalau ini saya harus minta Anda tunjuk tangan. Siapa yang sudah penuh Roh Kudus? Angkat tangan. Malu? Kecuali guru. Ayo, angkat tangan. Malu? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang udah penuh Roh Kudus? Ya, ada satu orang. Ada lagi? Oke, ada? Penuh Roh Kudus kayak gimana sih Om? Apa harus saya getar-getar gini ya supaya membaptis Roh Kudus itu hanya satu, yaitu Yesus. Tetapi adakah hati yang mau meminta supaya api itu turun membakar? Kalau kita gambarnya sekarang, api Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Ada nggak hati yang masih mau meminta kepada Tuhan?
Ayo. Mungkin sekarang, ya Om, penuh Roh Kudus. Saya lagi ulangan mau ujian, mikir nih gimana nanti segala macam gitu. Tapi jangan, saya menyampaikan melalui perenungan saat. Makanya tadi ketika dia bilang, saya harus sampaikan pesan ini pesan juga saya harus ingatkan kepada anak-anak. Mumpung jumlahnya masih sedikit ini ya. Kalau banyak kan nggak mungkin seperti ini tadi. Saya gabung, saya kelas saya masing-masing, kelas kita masing-masing. Tapi saya harus ingatkan, harus punya hati tetap meminta supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Karena tidak ada kuasa yang lain yang memampukan kita untuk berjalan dengan benar, lurus dan benar di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan yang sesat ini. Tidak ada. Roh itu yang memimpin kita. Dan di tengah angkatan bangsa yang jahat tadi yang menyembah berhala, bangsa Israel, Elia muncul dan berkata, turunlah, minta api dari Tuhan membakar korban itu. Dan dengan itu bangsa Israel akhirnya kembali kepada Tuhan. Ya kita lihat nanti akhirnya mereka, ya pemimpinnya rusak, ikut lagi rusak gitu ya. Tapi setidaknya pada saat itu Roh Kudus atau kuasa Tuhan bekerja, api dari langit turun membakar korban, sehingga bangsa yang berkumpul pada waktu itu mereka menyembah Tuhan. Nabi-nabi Baal dibunuh. Itu permintaan Nabi Elia yang pertama. Yang kedua permintaannya apa? Yuk kita lihat dulu dalam ayat yang ke 39. Atau langsung saja kepada ayat yang ke 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya maksudnya si hambanya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah ia sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik ke atas, naik kereta lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Karena mereka melalaikan atau jauh dari Tuhan, tidak lagi mengikut Tuhan, Tuhan menghukum mereka dengan kekeringan. Hujan gak turun 3 tahun 6 bulan menurut surat Yakobus. 3 tahun 6 bulan kering semua, pertanian semua nggak ada, tanaman semua mati karena mereka melalaikan firman Tuhan, tidak lagi melakukan firman Tuhan. Pendek cerita, Tuhan menghukum, dan kali ini muncul Elia dan meminta hujan supaya turun. Tadi permintaan pertama apa? Minta api membakar korban. Permintaan kedua apa? Meminta hujan, air turun ke atas bangsa itu. Apakah ini kebetulan permintaan ini? Ini sengaja saya angkat supaya kita tahu bahwa jangan kita hanya minta apa ya? Ya oke lah, sebagai anak-anak muda mungkin meminta sesuatu supaya berhasil, supaya ini. Nggak salah, silakan. Tapi jangan lupa, kita juga harus perhatikan hal-hal rohani ini gitu loh. Kalau tadi minta terus sampai penuh dengan Roh Kudus. Kalau udah penuh ngapain? Terus minta supaya Pak Tuhan memimpin kita, supaya kita berjalan dalam kebenaran. Nah sekarang permintaan Nabi Elia, dia meminta hujan. Memintanya sampai dia sujud menyembah, mukanya sampai ke tanah di antara kedua kakinya, dan meminta sampai 7 kali.
Kali ketujuh baru terlihat, wah ada awan sebesar telapak tangan, kata hambanya. Langsung Elia bilang, pergi, nanti jangan sampai hujan menghalangimu. Permintaan ini, hujan, kalau Alkitab menggambarkan banyak ayat juga menggambarkan air itu bicara tentang firman Tuhan. Salah satunya dalam surat Efesus pasal yang ke-3 apa pasal 5 itu. Ya. Nah, kita bicara firman Tuhan. Kita tahu bahwa Alkitab, pengakuan iman kita GPD yang pertama adalah Alkitab adalah firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari supaya baca kitab suci kalau mau tumbuh. Kalau iman mau bertumbuh, makin disempurnakan, baca firman, baca Alkitab, lakukan firman Tuhan. Melakukannya tentu dengan permintaan yang pertama tadi, minta api, artinya kuasa Roh Kudus itu. Nah, teman-teman, anak-anak sekolah minggu, mari kita minta terus ini kepada Tuhan, supaya Tuhan memenuhi kita dengan firman dan rohnya. Masih baca Alkitab tiap hari? Masih ya? Dan saya berharap selalu. Tadi surat Filipi katakan angkatan ini angkatan yang bengkok. Buat kita sekarang rasanya kalau kita lihat orang kalau apa ya, ini kan lagi banyak kerusuhan ya, menyuarakan aspirasi, tahu-tahu ujung-ujungnya penjara. Makanya ada seorang gubernur bilang, ya mental di atas sama mental di bawah hampir sama katanya. Mentalnya apa? Nyuri. Waduh. Di atas nyurinya nggak angkut-angkut yang di dalam rumah berangkas gitu ya. Yang di atas ininya, waduh, minta jatah. Angkatan bengkok. Tapi semoga anak-anak Tuhan gak ada yang seperti itu. Tapi di angkatan yang bengkok ini, bagaimana sikap kita? Tadi kita melihat kerajaan atau bangsa Israel, kerajaan utara, di bawah kepemimpinan Ahab, bangsa itu melakukan hal yang menyimpang dan menyembah berhala, bukan menyimpang lagi, sesat memang. Karena apa? Ada teladan dari orang tua yang gak baik, tapi saya berharap ikutilah teladan yang benar, yang sudah dilihat dari orang tua, yang baik itulah ikuti. Yang buruk lempar ke laut gitu ya. Caranya bagaimana terserah, mikir sendiri. Dan yang kedua, Ahab ini menambah kejahatan dengan mengambil istri dari penyembah berhala. Waduh. Perenungannya buat kita, baik-baik pilih pasanganmu nanti. Alkitab sudah memberikan rambu-rambunya, terang dan gelap gak akan mungkin bersatu. Karena itu, lakukanlah firman. Angkatan yang bengkok tadi bagaimana supaya dipulihkan? Muncul seorang Nabi Elia meminta api kepada Tuhan supaya membakar korban. Artinya apa? Dia meminta api supaya akhirnya bangsa ini mengakui dan kembali kepada Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja. Di akhir zaman ini juga kita perlu api kuasa Tuhan itu terus membakar. Baik hidup kita supaya kita tetap benar, berjalan benar dan tidak menyimpang. Dan juga menjamah setiap hati yang bengkok supaya mereka percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena bangsa Israel melihat tadi kan api turun dari langit dan membakar habis korban itu. Dan mereka berkata, dia itu Tuhan. Mereka akhirnya kembali kepada Tuhan. Nggak ada jalan lain. Dan yang kedua, di tengah-tengah penghukuman yang sudah Tuhan izinkan terjadi karena mereka menyimpang dari firman Tuhan, ada kekeringan. Tetapi muncul Elia lagi meminta kepada Tuhan, Tuhan kirimkan hujan, air, bagi kita bicara tentang firman Tuhan. Ayo, siapa udah mulai malas baca Alkitab? Dijauhkan kiranya ya. Kadang-kala kalau kita baca Alkitab, saya pun kalau baca Alkitab ini saudara-saudara ya, teman-teman, kadang-kala saya berpikir begini, ya udah tahu. Tapi ada kalanya ketika baca, kayak dibukakan lagi gitu loh. Kayak luar biasa. Jadi kayak kita diingatkan lagi.
Saya udah nggak tahu berapa kali udah baca. Ya, dari Kejadian berurut terus sampai Wahyu, udah Wahyu pasal terakhir, balik lagi ke kitab Kejadian, baca lagi, baca kitab ini jadi ada yang baru lagi, ini sesuatu yang menarik lagi gitu loh. Jadi diingatkan terus, artinya firman Tuhan itu selalu baru yang membaharui kehidupan kita. Pemazmur katakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi teman-teman semuanya, selain banyak hal yang kita minta dalam dunia ini, masa depanmu diberkati, kuliahmu berhasil, pekerjaanmu sukses dan segala macam, minta selalu setiap hari supaya apa? Tuhan penuhkanku dengan roh-Mu, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Kenapa? Angkatan ini bengkok, sesat. Jangan akhirnya kita juga menyimpang dan sesat, dijauhkan Tuhan. Tetapi untuk menyikapi bertindak di tengah keadaan angkatan seperti ini, bagaimana kita menyikapinya? Kita perlu Roh Kudus, kita perlu firman. Minta kepada Tuhan. Setiap hari minta kepada Tuhan. Karena ini yang akan memimpin, menuntun kita supaya berjalan benar, nggak sesat gitu ya. Firman, Roh Kudus bekerja di dalam itu kita. Dan inilah juga yang bekerja di akhir zaman ini, membuat orang lain supaya datang kepada Tuhan melalui saudara dan saya, melalui kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Coba saya tanya sekali lagi, siapa yang sudah penuh Roh Kudus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tuhan tolong ya. Siapa yang sudah dibaptis? Sudah semua. Pengerja ada? Karena dulu ada pengerja baptis 2 kali saudara-saudara karena salah gitu ya. Teman sangkatan kita juga gitu ya. Dibaptis 2 kali, satu-satunya pengerja dibaptis lagi. Ada dulu. Karena memang ada hal yang perlu diperbaiki gitu ya, dalam prosesinya salah waktu itu dan sebagainya ya. Akhirnya dibaptis ulang, itu lain cerita ya. Tetapi sebagaimana permintaan Elia mewakili permintaan kita juga di akhir zaman ini, minta kirim api-Mu ya Tuhan, kirim air hujan, penuhi kami. Bukan berarti nanti habis ini, wah saudara berdiri depan minta hujan gitu, jangan, nanti kehalang yang motor gitu ya. Tapi minta firman. Firman barangkali kita bisa dapatkan melalui khotbah setiap minggu kan, tiap hari kita dengar ya kan, tiap minggu kita dengar dan segala macam. Tetapi kuasa Roh Kudus bagaimana? Minta sekali harus sudah nggak bisa. Minta 2 kali enggak, 2:10 malam udah malam ke-9 enggak juga. Malam 10. Wah. Tapi jangan tunggu hanya ibadah 10 malam saudara-saudara berdoa ya, tapi tiap hari kita bisa meminta kepada Tuhan. Ya. Ada orang yang bisa dipenuhkan Roh Kudus juga waktu lagi doa biston pagi di rumah. Bisa dipenuhkan Roh Kudus lagi doa biston pagi loh saudara-saudara. Bukan dalam doa 10 malam. Biston pagi dia berdoa. Kumpulan itu ada berapa orang gitu ya, berdoa mereka biston pagi. Ada seorang ibu dipenuhkan Roh Kudus, lagi doa pagi biston pagi, nggak dalam doa 10 malam. Bukan berarti saya berkata doa 10 malam kalau gitu nggak perlu, harus di doa 10 malam aja nggak bisa, apalagi di doa lain istilahnya begitu ya. Tapi kapanpun Tuhan bisa penuhkan orang dengan Roh Kudus. Hatimu bagaimana? Adakah meminta kepada Tuhan dan rindu? Tuhan lihat sampai ke dalam hati kita. Adakah hati yang rindu meminta terus firman Allah dibukakan dalam kehidupan kita? Sekalipun kita sudah baca berulang-ulang, tapi ketika kita baca lagi, baru lagi. Rasanya, nikmat rasanya. Saya sering alami itu. Ini kami sekarang dalam kitab Mazmur ini ya, pembacaan. Nanti tahu-tahu di akhir tahun udah selesai. Baca lagi, enak, nikmat. Baca, baru lagi. Malah sering saya ambil juga, jadi bagus juga ya. Saya kadang belajar, dari bergerak dari ayat ini, enak. Nah, kalau kita nikmati, inilah yang akan membaharui kehidupan kita. Supaya apa? Jangan ikut-ikutan jadi bengkok, sesat hati kita. Kalau Tuhan mulai bekerja di dalam kita, saya percaya Tuhan akan bekerja di tengah-tengah bangsa kita. Amin. Ayo dari anak-anak sekolah minggu Ketapang nih, ya, mulai dari kita. Muncullah seperti Elia meminta, kirim api-Mu, kirim hujan, penuhi kami.
supaya memberi kehidupan bagi orang yang mati rohaninya kembali kepada Tuhan seperti bangsa Israel tadi. Bagi yang tanah kering, ketika disiram dengan hujan, ada kehidupan di sana. Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Udah panjang banget ya, setengah jam ya. Oke. Baik, mari kita berdiri bersama-sama. Kita ambil waktu sebentar, kita menyembah Tuhan. Yuk, mari kita berdiri. Tadi saya sudah katakan ada satu nyanyian kepada Om Steve di belakang sana. Nyanyiannya seperti nyanyian yang terakhir kita nyanyikan tadi. Sekali Yesus tetap Yesus, nanti disambung dengan satu nyanyian yang sering juga kita nyanyikan di sini. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Level tahu lagunya? Sama yang terakhir apalagi? Yang pertama dulu, sekali Yesus tetap Yesus. Kunci apa? Ya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Cinta kita, kasih kita kepada Tuhan masih sama sejak kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ataukah sudah mulai menurun? Harapan kita kepada Tuhan apakah masih kuat, ataukah sudah mulai menurun, atau sudah mulai jauh? Tubuh kita masih ada di dalam rumah-rumah ibadah, baik di tempat ini ataupun di mana saudara beribadah, atau bahkan kita barangkali masih melakukan aktivitas-aktivitas rohani, tapi hati kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Tapi seperti nyanyian kita berkata, biarlah di hati kita sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tetapi sekuat apapun dengan kekuatan kita menjaga hati kita tetap kuat di dalam Yesus, pada satu titik kita pasti akan mulai dalam keadaan lemah, dalam keadaan dikatakan kurang. Seringkali hati ini mulai ragu. Apakah Tuhan sanggup menolong? Apakah Tuhan sanggup memulihkan? Mulai hatinya ragu. Tetapi sebagaimana permintaan seorang Nabi Elia ini, dia meminta supaya api Tuhan ini membakar korban, dan dengan itu bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka pun tidak sungkan untuk menangkap nabi-nabi Baal itu. Karena apa? Ada api yang membakar semangat mereka supaya mereka kuat iman mereka di dalam Tuhan.
Kita tidak tahu nanti apa lagi yang akan datang, yang akan terjadi bagi negeri kita. Apakah kita akan lari dari Tuhan, ataukah kita tetap sekali Yesus tetap Yesus? Saya berharap dan Tuhan dengan kekuatan yang dari Roh Kudus memampukan kita tetap sekali Yesus tetap Yesus. Kita berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi kota kita Jakarta ini. Banyak yang khawatir dan sebagainya. Tetapi kita percaya Indonesia dalam tangan Tuhan, kota Jakarta dalam genggaman Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan. Bahkan surat Yesaya, kitab Yesaya katakan kita dituliskan, diukirkan dalam telapak tangan kita. Nama kita dituliskan di sana. Artinya perhatian Tuhan tidak luput, selalu ada bagi kita. Tetapi kadang di titik-titik di mana kita lemah, kurang dan sebagainya, membuat orang hilang harapan kepada Tuhan. Tetapi sebagaimana permintaan Nabi Elia, meminta supaya api Tuhan turun, membakar korban, dan itu juga membakar hidup kita untuk tetap semangat sekali berkata, tetap berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Tetapi makanan rohani itu tetap kita butuh firman. Karena itu dia meminta hujan supaya apa? Memenuhi, membasahi tanah yang kering, sehingga ada kehidupan lagi di sana. Setiap hari sirami hidup kita dengan firman. Ya, sirami terus dengan membaca dan melakukan firman Tuhan. Maka di situ terus akan ada kehidupan. Karena di tengah angkatan-angkatan yang bengkok ini, sesat ini, dengan apa kita mempertahankan hidup kita bersih? Kita Mazmur katakan, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan yang menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Penuhi hidupmu, penuhi hidup kita dengan firman setiap hari. Lewat membaca kita mengerti, oh firman Allah memberikan kehidupan kepada kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Lagi katakan, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu,
dia berdoa meminta api, meminta hujan. Minta kepada Tuhan siang hari ini. Haleluya. Penuhi kami dengan firman-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Karena dengan itulah yang tetap menuntun kami di dalam hal yang benar, hal yang lurus. Bukan angkatan yang bengkok dan sesat, tetapi angkatan yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat setiap hati anak-anak yang ada pada siang hari ini. Engkau tahu setiap hati mereka, hati kami semua yang merindukan lawatan Roh Kudus, yang merindukan firman Allah selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami minta pada saat ini, penuhkan kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhkan kami, kuasa-Mu yang membakar hati kami, untuk kami tetap hidup benar di hadapan Tuhan dan berjalan terus dalam kebenaran firman-Mu. Roh Allah bekerja di dalam kami, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan, kuasa-Mu terus bekerja di dalam hidup kami. Oh, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah, sekali lagi, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Setiap hari kita minta sesuatu dari Tuhan dalam doa-doa kita, tetapi jangan lupa setiap hari minta ini kepada Tuhan. Minta kuasanya, Roh Kudus memenuhi kita, supaya kita tetap berjalan dalam kebenaran Allah. Minta terus firman Allah yang selalu baru setiap hari, melalui yang kita baca, Alkitab firman Allah yang setiap hari kita baca. Karena kita percaya firman itu selalu baru, dia akan berbicara terus dalam kehidupan kita. Lebih daripada apa yang kita minta setiap hari, minta ini setiap hari dalam kehidupan kita, supaya Tuhan memenuhkan kita dengan Roh-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, minta terus sampai penuh. Saudara yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, minta terus Roh Kudus bekerja dalam kita sampai menghasilkan buah Roh itu yang membaharui kehidupan kita semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Tuhan tolong kita, Tuhan tolong kiranya kita dengan Roh-Nya memenuhkan kita. Haleluya, 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 haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Kudus, pulihkan, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulih, sekali lagi mengalirlah kuasa Roh Kudus. Saya dengan kasih Tuhan untuk meminta Bobby akan berdoa di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, Mengalirlah, mengalirlah, mari Allah Roh Kudus, mengalirlah kuasa-Mu, penuhilah kami semua, sebab tanpa kepenuhan kuasa Roh Kudus, kami jadi orang Kristen yang penuh dengan ketakutan. Tolong penuhi kami ya Roh Kudus, Engkau yang sanggupkan kami berani di dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tolong kami Tuhan. Haleluya. Siapapun kami yang ada di tempat ini, kami sangat membutuhkan Engkau ya Allah Roh Kudus, untuk beri kami kemampuan, kesanggupan menghadapi keadaan hari-hari terakhir ini. Ketika kehidupan kami, hati kami, kerohanian kami dipenuhi kuasa Roh Kudus, sekalipun kami berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, sekalipun keadaan sangat mengancam, kami dapatkan kekuatan, kami dapatkan penghiburan dan kepastian bahwa janji Tuhan menyertai kami. Sekalipun kami berhadapan dengan panah api, menyeberangi sungai yang meluap, kami akan ditolong Tuhan. Sebab itu janji-Mu Tuhan, menghindarkan kami dari jerat maut, menghindarkan kami dari malapetaka. Kekuatan dan keyakinan ini kami dapatkan jika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kami, menyanggupkan kami, memampukan kami untuk dengan tenang dan tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Om Ronald. Terima kasih banyak Tuhan. Kami diingatkan lagi untuk hidup dengan teladan yang benar, dengan teladan yang baik. Belajar mengambil keteladanan untuk orang-orang yang hidupnya baik di hadapan Tuhan. Belajar dari keteladanan baik orang tua kami, keluarga kami. Dan Tuhan berikan kami kesanggupan untuk kami pun dapat menjadi teladan bagi orang lain. Supaya ketika orang lain melihat cara hidup kami, kelakuan kami, mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kami. Lewat tutur kata kami, tingkah laku perbuatan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kepadamu ya Bapa, Allah pencipta semesta alam, Tuhan yang mengadakan segala sesuatu di kolong langit ini. Kepadamu kami bersyafaat dan memohon belas kasihan, secara khusus untuk kota kami, kota Jakarta, di 1 minggu ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja.
Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami tetap tenang menghadapi kenyataan ini. Dan juga Tuhan berikan kami hikmat, pengertian untuk membaca tanda-tanda yang terjadi, sehingga kami tidak dalam keadaan ketakutan, paranoid, dalam keadaan gusar dan kecut hati. Tetapi kami dengan penuh keberanian, sebab yang kami percaya, kuasa darah anak domba Allah, kuasa darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib, tutup bungkus kami, tudungi kami dari jerat maut, dari rancangan kecelakaan, sekalipun kami melewati bayang-bayang maut. Terima kasih Tuhan, pulihkan keadaan kota Jakarta. Dan secara khusus kami berdoa buat orang-orang yang sedang dalam keadaan emosi, orang-orang yang sedang dalam keadaan marah, orang-orang yang sedang dalam keadaan kecewa, bahkan orang-orang yang ada di belakang layar, para sutradara provokator, orang-orang yang sedang mengatur suasana chaos ini, orang-orang yang memberi dana biaya untuk terjadinya kekacauan. Ada aktor-aktor yang sedang merencanakan kekacauan ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan berurusan dengan mereka, Tuhan berperkara dengan mereka. Sebab kami tahu mereka mengambil keuntungan dengan keadaan kacau ini. Kami mohon Tuhan, siapapun dia pasti tidak akan luput dari pemantauan Tuhan. Saat ini di tempat tersembunyi dimanapun dia, di luar negeri sekalipun, atau di dalam negeri di Indonesia dia berada, Tuhan menjumpai dia, Tuhan lembutkan hatinya, terutama Tuhan buat dia bertobat, Tuhan buat dia percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Maha Pengasih, sehingga ia pun kemudian bertobat dan mencari jalan damai di dalam Tuhan. Tolong Tuhan, sekali lagi kami memohon perlindungan kuasa darah anak domba Allah buat kami, terutama orang-orang percaya, supaya kami tenang, dapat beraktivitas dan dapat terus berdoa untuk juga kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah gabungan sekolah minggu kelas besar pada minggu terakhir di bulan Agustus ini, untuk pemimpin pujian, singer, pemain musik. Tuhan berkati talenta mereka pakai untuk melayani Tuhan. Terutama hamba-Mu Om Ronald yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Mari Tuhan Allah Roh Kudus makin membukakan rahasia firman-Mu, jadi berkat buat jemaat yang dilayani maupun buat sekolah minggu kelas besar. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar kami mau pulang, Tuhan tolong jaga lindungi kami. Dalam perjalanan pulang kami boleh sampai di rumah dalam keadaan sehat, selamat dari Tuhan. Berdoa juga buat orang tua kami, saudara-saudara kami, Tuhan jaga lindungi mereka, bahkan usaha pekerjaan orang tua, saudara-saudara kami, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tuhan turunkan berkat mujizat di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, dengan Tuhan memelihara dan memberkati setiap jenis usaha pekerjaan dari orang tua keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan. Tentu kami terus berdoa buat Ketua Pelnap, Ketua Sekolah Minggu, Ibu Esther Novianti bersama guru-guru sekolah minggu semua, untuk tetap tenang dan memberikan arahan motivasi yang menyemangatkan dan memberikan kemampuan-kemampuan yang datangnya dari Tuhan untuk keluarga mereka masing-masing, juga buat semua anak-anak sekolah minggu. Tentu juga kami berdoa buat Bapak Gembala, Om Hesi. Tuhan tolong jaga lindungi Om Hesi bersama juga Om Revi, Tante Rani, berkati supaya mereka juga dapat membawa jemaat GPDI ke Krasu ini seperti yang Tuhan kehendaki, mengiring jemaat ini untuk menjadi jemaat yang sempurna di hadapan Tuhan, jadi gereja yang sempurna. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa berharap 1 minggu ke depan keadaan membaik, keadaan semakin dipulihkan, sehingga minggu depan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan di minggu pertama bulan September, kami pun boleh datang dengan penuh semangat dalam perlindungan, dalam jaminan pemeliharaan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dan biarlah kiranya kita boleh pulang dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa baik dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang, damai sejahtera,
cinta yang teramat dalam dari Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan pertolongan, penyertaan pimpinan, pertolongan, perlindungan, kuasa penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua, memberkati kita semua mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Berkat-berkat yang luar biasa baik ini kita terima dengan iman. Terimalah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama berkata amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman. Teman-teman, sebentar kita akan pulang. Tolong nanti teman-teman punya nomor gurunya kan ya? Teman-teman punya nomor gurunya kan ya? Guru-guru kelas. Nanti kita berkabar ya. Kita akan lihat kondisi ke depan. Kiranya Tuhan tolong. Nanti ada info selanjutnya, kita akan informasikan kepada guru-guru. Baik, selebihnya tidak ada. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Nya kuat dan memubahkan, membuka hati mengenal Yesus.